Selamat sore Pak Gatot. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya. Ini kaosnya aja udah Haul Gus Dur. Gus tanpamu semua jadi repot. Kata repot, betul. Makin repot ini kita. Oke, selamat datang di Arakim Podcast Pak Gatot. Terima kasih. Jadi sebetulnya Pak Gatot ini kawan lama, udah lama saya. Pak Gatot sekarang masih jadi ketua inti ya? Saya ketua Perhimpunan Inti Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Timur. Itu namanya kok aneh, Indonesia Tionghoa. Kenapa nggak Tionghoa Indonesia itu? Ini maknanya jadi hikmah bagi kita semuanya. Oke, gimana? Kalau Indonesia itu adalah pilihan. Kalau Tionghoa itu anugerah Tuhan. Iya. Saya sebagai orang Tionghoa bisa milih sebagai warga negara Amerika, Australia, atau Singapura. Iya. Tapi karena saya dilahirkan di tanah air Indonesia, jadi saya harus mengutamakan lebih cinta pada Indonesia. Makanya muncullah istilah Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Oh. Jadi yang utama adalah keindonesiaan kita. Iya. Sampai Jawa, Iya. ya. Tapi kan Indonesia. Iya. Ada suku Jawa, Suriname. Iya. Nah ini contoh konkretnya seperti itu. Jadi itu ini ya makna filosofis di balik arti filosofis di karena balik Perhimpunan Perhimpunan Indonesia. Indonesia Kita berhimpun di satu organisasi yang punya semangat, spirit, cinta pada tanah air ini. Pak Gatot ini juga mantan ketua Makin Bunbio ya? Ya, Majelis Agama Konghucu Bunbio, Surabaya. Surabaya. Itu sejak tahun berapa itu Pak Gatot? Sekarang ini kan tahun 2000 2004. Sejak 2004 sampai 2000. Saya pergantian itu 2006. Pergantian 2006. Jadi Iya. 2006 mundur 8 tahun lah. Oke. Kira itu dewi. Pak Gatot, kita akan saya tadi tertarik dengan kaos Pak Gatot. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang Gus Dur di mata kawan-kawan Tionghoa di Indonesia. Saya kurang lebih tahu itu di Kelenteng Bunbio di Surabaya itu salah satu kelenteng tertua kan itu di Ini saya selalu mengatakan iya. Kelenteng Bunbio itu bukan kelenteng yang tertua. Khususnya di Jawa Timur pun tidak tertua, apalagi yang di Indonesia. Tapi tua kan ya? Tapi dituakan. Karena jadi Bunbio itu juga bukan kelenteng yang terbesar dibanding yang kelenteng di banyak kota seperti Tuban, Malang, Budo, apalagi yang besar. Itu hanya 600 meter persegi aja. Ya. Tapi mempunyai kewibawaan yang tinggi. Banyak riset-riset dari luar negeri tentang tradisi, budaya, religi orang Timur pasti datang ke Bunbio mencari referensinya. Nah itu yang saya tertarik itu di Kelenteng Bunbio itu. Iya. Itu terpasang fotonya Gus Dur. Iya. Yang kalau nggak salah dianggap sebagai Sinci atau apa sih, saya nggak ngerti itu gimana sih ceritanya? Iya, oke. Foto Gus Dur yang sedang merenung seperti itu pilihan saya juga pada begitu beliau meninggal, saya umumkan di para jemaah Bunbio. Waktu itu Pak Gatot jadi apa di Bunbio? Sudah menjabat ketua Makin Bunbio. Oh, ketua Makin Bunbio ya? Iya. Itu berarti 2000
kalau nggak salah 2010 2009 ya. Ya 2009 saya itu ya itu jabat itu. Nah, terus pada waktu itu kita semua sangat terpukul. Iya. Karena kedekatan secara emosional ya. Meskipun saya nggak kenal dekat secara pribadi, tapi saya sering mengikuti langkah Gus Dur kemana dengan Pak Bingki Irawan. Oke. Pada waktu bersama-sama dia membela kasus Suhuju. Dua insan manusia kebetulan dia beragama Konghucu, tapi ditolak. Tidak tercatat di catatan sipil Surabaya. Nah, kita menggugat ke PT UN, Gus Dur mendukung kita sampai di persidangan-persidangan, sampai putusan meskipun kalah, nggak apa-apa, dia menyemangati. Nah, itu. Jadi saya karena kedekatan itu dan bersama-sama Pak Bingki, ya keliling ke makam, ke pondok ya pernah sudah. Dan waktu Pak Gus Dur pergi ke rumahnya Pak Bingki, dayo lah istilahnya. Iya. Itu saya juga pernah ikut mendampingi. Iya. Jadi saya secara emosional dekat dengan Gus Dur. Meskipun Gus Dur mungkin nggak tahu namanya Pak Gatot, itu nggak tahu. Iya. Saya nggak penting itu bagi. Tapi kita sering guyon, sering diskusi gitulah. Iya. Jadi waktu Gus Dur wafat itu kan kita ngadakan sembahyangan. Iya. Ya. Saya umumkan di umat, semasa kritisnya pun kita juga berdoa sampai beliaunya nggak ada, dan pada waktu itu juga berapa harinya ya itu ya kita pasangkan, agak lupa juga. Dan waktu itu di depannya ruang itu, di ruang sembahyang itu di depannya, kasih seperti cakrek gitu lah. Iya. Seperti itu dari setiap pengunjung, kemudian anak-anak mahasiswa, wah dia ada Gus Dur ya, foto di situ ya. Jadi mereka juga tahu. Nah, itu mengapa di Bunbyo, kelenteng Bunbyo itu ada foto Gus Dur, sejarahnya seperti itu. Dan saya berani meyakinkan juga, tanpa Gus Dur tidak ada Konghucu hari ini. Tanpa Gus Dur tidak ada Konghucu hari ini. Jadi sebegitu besar ya makna seorang Gus Dur bagi umat Konghucu di Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Itu saya baca-baca, jadi bagi umat Konghucu di Indonesia, Gus Dur itu dianggap sebagai guru spiritual, sebagai pelindung. Iya. Itu persisnya seperti apa sih Pak Gatot? Ini ya, Gus Dur itu harusnya dekat dan pelindung bagi semua masyarakat Indonesia pada umumnya yang terdiskriminasi, yang terpinggirkan. Gus Dur itu penuh dengan kemanusiaannya, humanity. Saya sangat sepakat sekali. Bayangkan kalau ngomong umat Konghucu itu berapa gelintir sih waktu itu sudah. Mungkin nggak lebih dari 100.000. Kalau elektoral kan kecil sekali, nggak ada artinya. Pasti akan diabaikan kalau semata-mata iya, kalau seperti politik. Itu kepentingan politik. Iya. Makanya Gus Dur itu adalah rasa kemanusiaan yang tebal, itu yang artinya dia bisa bertindak begitu maksimal terhadap umat Konghucu. Saya sebetulnya juga mengundang Ibu Lani dan Budi Wijaya, pasangan suami istri yang dibela oleh Gus Dur. Mungkin suatu saat perlu dengarkan dan perasaan mereka terhadap Gus Dur bagaimana. Mungkin tidak jauh beda dengan saya lah semuanya kalau orang umat Konghucu yang pernah dekat dengan Gus Dur. Kalau secara umum, karena Pak Gatot ini juga bayi etnik kan Tionghoa. Tentu saja warga negaranya Indonesia. Saya bayi etnik ya Jawa. Pak Gatot bayi etnik itu adalah Tionghoa. Nah, secara umum kawan-kawan Tionghoa memandang Gus Dur itu seperti apa?
Mungkin perasaannya hampir dengan saya meskipun tidak setebal saya, karena saya dekat secara fisik pernah, secara emosional pernah. Tapi rata-rata mereka sangat respect sekali dan hormat sekali. Bahkan Gus Dur ini tadi yang disinggung Shinji itu papan arwah. Dia dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia oleh umat Konghucu di Semarang. Iya. Oh, Shinji itu papan arwah maksudnya? Papan arwah itu Shinji. Iya. Jadi foto Gus Dur itu ditaruh di papan arwah itu ya? Tidak. Tersendiri. Kalau kita yang di Bonbio itu tersendiri. Tersendiri ya. Kalau yang di Semarang itu dibikinkan khusus oleh kakak lupa namanya. Tapi kenal saya secara pribadi, kenal juga. Oh, di Semarang juga ada ya? Di Semarang itu, yang kita ada papan Shinji itu di Kelenteng Semarang. Oh, Kelenteng Semarang ya. Gitu. Kalau di Bonbio itu foto Gus Dur ada. Iya. Nah, sekarang disandingkan dengan guru besar kita, Haksu Cisaing, yang sudah mendiang juga. Iya. Oh, di Bonbio sini ya? Iya. Oke. Jadi sebegitu dalam ya makna seorang Gus Dur bagi kawan-kawan Konghucu dan kawan-kawan Tionghoa secara umum Indonesia. Pak Gatot ada pengalaman spiritual tertentu nggak dengan Gus Dur? Maksudnya spiritual bagaimana? Ya, biasanya ada orang-orang yang memiliki pengalaman tertentu yang sifatnya transendental atau apa kayak gitu. Pernah nggak mengalami hal kayak gitu? Saya dengan Gus Dur tidak pernah, terus terang aja. Iya. Karena saya memandang Gus Dur itu seorang intelektual muslim yang luar biasa. Jadi dari segi situ, saya tidak terlalu mengejar tentang hal-hal yang seperti. Cuma saya yakin Gus Dur punya kelebihan. Udah berapa kali ziarah ke makam Gus Dur? Aduh, sering sekali Mas. Ya saya sendiri juga ngantar kawan-kawan dari kelompok-kelompok Tionghoa lainnya. Saya antar, ya saya kenal. Kebetulan inti ada cabang di Bajombang. Oh gitu. Jadi cukup dekat hubungannya dengan Tebuireng. Ya. Pak Gatot, saya sih sangat bisa menyadari mengapa kawan-kawan Tionghoa, umat Konghucu merasa begitu kehilangan dengan wafatnya Gus Dur, karena selama puluhan tahun umat Konghucu ini bahkan untuk meyakini keyakinannya saja itu seperti seorang kriminal. Betul. Bahkan Pak Gatot dulu pernah punya berapa agama di KTP, Pak Gatot? Saya pernah seorang Buddhis. Pernah Muslim juga pernah. Oh, di KTP itu? KTP. Iya. Terus dicoret itu aja juga pernah. Oh gitu. Tapi itu waktu mendapatkan KTP itu ditanya nggak sama petugasnya agamanya apa kayak gitu? Ya, kalau saya ngomong Konghucu, no ini kira, orang kampung kita satu. Wis gampang tulis sudah arep dhewe lah. Jadi pernah tertulis agamanya Buddha di KTP itu. Pernah ditulis petugas Islam. Pernah. Karena saya juga cukup dekat dengan kawan-kawan Islam di kampung-kampung itu. Iya. Dicoret itu ada coret itu wis gak ro apa karo PDF. tapi nggak pernah ditulis Nasrani. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti jadi yang sekarang ini kan udah pastinya kan Konghucu ya. Pernah tertulis Buddha, pernah tertulis Islam, pernah tak tertulis agama. Iya, coret gitu aja. Dulu ada gitu instruksi seperti itu. Seperti aliran kepercayaan kan dicoret. Iya, coret. Atau biasanya dikasih lainnya gitu. Oh iya, nggak ada waktu itu lainnya. Oh, nggak ada. Makanya coret agama coret. Kalau petugas itu ya hanya nulis kalau bule itu terus Kristen gitu aja. Kayak cerita saya pokoknya bule kok Kristen nih. Oke, Pak Gatot, jadi
jadi pada saat Gus Dur menjadi presiden itu betul-betul memberi berkah ya bagi Gus Dur singkat sekali jadi presiden, dan di zaman Gus Dur itulah saya bersyukur saya bisa ke istana. Akan satu ruangan dengan Gus Dur di kantor presidenan, ya di kantor kerjanya, tempat kerjanya. Jangan luar biasa, saya aja nggak pernah ya. Saya kan menurut Pak Bengki, Pak. Kalau nggak jajah Pak Bengki ya nggak iso. Nah, Pak Gatot, jadi kalau misalkan kita ini kan pada akhirnya atau seperti penjenengan dan kawan-kawan Tionghoa, kawan-kawan Konghucu, itu kan nggak cukup hanya memuja Gus Dur. Yang kita perlukan sebetulnya adalah melanjutkan apa yang menjadi nilai-nilainya. Itu apa yang perlu dilakukan ke depan? Pada peringatan Gus Dur yang pertama setelah meninggal, kita ada mengadakan dua acara juga, itu ya lumayan besar, yang hadir juga banyak, ada wartawan yang mewawancarai saya. Ya. Bagaimana penilaian Bapak terhadap, saya katakan Gus Dur sudah tutup peti, sudah waktunya kita harus mengenang jasa-jasanya, mengenang karya-karyanya, pemikirannya harus dilanjutkan. Karena kalau di ada pepatah Tionghoa itu mengatakan kai kuan tinglun, jadi manusia itu bisa dinilai setelah total finish, jadi waktu dia sudah masuk peti dan ditutup petinya. Itu adalah penilaian akhir. Akhir sudah. Kalau belum segitu, orang bisa berubah. Yang baik karena sesuatu bisa saja terjadi. Seorang pemimpin itu ya sih, waktu dia sudah masuk peti, diketok, tutup empat paku di itu. Itu lah, kalau pemimpin baru dinilai kebaikannya. Dan saya waktu itu masih belum ada Gus Durian, Mas. Iya. Masih belum terjadi. Iya. Saya inginkan penyemaian pemikiran Gus Dur harus kepada generasi muda. Ada beberapa orang yang menilai bahwa Gus Dur kayak gitu itu kan sebetulnya kan memanfaatkan orang-orang Tionghoa aja. Itu menurut penjenengan sebagai orang Tionghoa, sebagai umat Konghucu, atas penilaian seperti itu gimana sih? Nah, itu orang-orang yang sangat picik pemikirannya, Mas. Kalau dikatakan dengan sistem pemilu elektoral seperti itu, seberapa besar sih jumlah umat orang Tionghoa di Indonesia, apalagi yang Konghucu, dari minoritas yang paling minor, tidak ada artinya. Tapi saya sangat yakin bukan itu tujuan Gus Dur. Dia adalah kemanusiaan yang luar biasa. Kemanusiaannya. Ada hal yang menarik begini, Mas. Itu juga mungkin Gus Dur juga pernah, nggak tahu itu pepatah atau dari Al-Quran atau hadis. Seorang itu waktu dilahirkan, bayi kamu itu nangis seperti itu, tapi sekitar orang yang melihat kamu ketawa semua karena kamu lucu. Tapi setelah meninggal, semua akan menangis. Itulah yang selalu dikenang. Gus Dur seperti itu. Kita lihat yang berziarah ke tempat kita Buireng itu kan luar biasa. Fenomena itu, aduh, betul-betul saya nggak kenal. Saya tahu pernah ke makam Bung Karno, pernah ke Gunung Kawi, tapi Gus Dur ini luar biasa. Berbagai umat beragama dengan latar belakang apa saja lah. Dan satu hal yang saya ikuti, waktu Gus Dur masih seger buger, masih jadi pemimpin ketua PBNU, wakil presiden, orang Tionghoa mungkin pada waktu itu tidak terlalu memuja Gus Dur. Iya. Tapi setelahnya, Mas, Iya. dengan keadaan situasi demikian rupa, Iya. mereka perlu pelindung yang berani. Iya. Semua hormat dengan Gus Dur. Merasa sangat kehilangan.
Saya yakin itu. Bahkan ada seorang kawan saya namanya Pak Taufan itu. Pak Taufan. Wah, tak kenal loh. Kenal. Waktu itu dia sakit keras. Iya. Gak apa-apa besok. Operasi gak apa-apa. Nanti paling aku ketemu Gus Dur ngono. Bayangkan. Jadi luar biasa. Saya jadi ikut speechless. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa. Tapi sekarang itu kan foto Gus Dur ada di Bunbio, ada di beberapa kelenteng yang lain. Itu nilai-nilai Gus Durian itu atau ajaran kemanusiaan. Tentu saja kita nggak berbicara tentang masalah keyakinan orang per orang, itu urusan masing-masing kelompok. Kita nggak usah masuk ke sana. Negara juga mestinya tidak usah ngurusi keyakinan orang. Dan kan itu kan yang diperjuangkan Gus Dur. Betul. Saya yang ngomong bincang-bincang, aku ini bersih tak buyar departemen agama gitu. Oke gitu ya. Pernah ya? Terus penerangan dong dari sosial, termasuk ini gitu loh. Yang mau dibuyarkan nggak perlu itu kan negara ngurusi agamanya wong. Iya. Nah, menurut tapi itu kenyataan sosial tidak bisa dilakukan. Iya. Ya sadar, Gus Dur juga sadar. Iya. Nah, menurut panjenengan sosok seperti Gus Dur hadir dan kemudian membela orang Konghucu sampai dia nggak peduli dengan posisinya, dia nggak peduli dengan hujatan orang, yang ketika menjadi presiden dia kemudian mengembalikan hak-hak kepercayaan, hak kebudayaan. Menurut Pak Gatot ini semacam orang yang memang diutus oleh tiang. Ya. Gus Dur waktu membela umat Konghucu kan hanya jangan tanda kutip ketua PBNU. Ya. Dan sendirian lagi. Sendirian. Dan karena wibawanya, kan banyak pengikutnya anak-anak muda yang mahasiswa dari IAIN, saya ingat sekali yang mendukung saya. Dulu kita umat Konghucu di pengadilan PT UN di Medaeng. Mereka bergerak pengadilan PT UN, berdoa, ya atraktif sekali lah. Kira Gus Dur penting tulus kalau membela seperti itu. Nggak peduli. Sampai ini cerita juga setelah beliau jadi presiden. Nah, ini cerita sering disinggung juga oleh Pak Budi Tanu dengan Pak Bedi juga tentang perayaan Imlek. Imlek itu terus begini, Imlek kan nasional ya. Oh kok popok? Sekepi dua ya? Loh, tindu di Jakarta atau Surabaya? Sitok aja gini wis syukur kok luru. Jadi Gus Dur yang menawarkan 2 kali? Iya, bukan kita minta satu aja wis sudah nganu syukur, alhamdulillah itu sudah. 2. Biasa. Dan saya meyakinkan tidak akan ada Imlek, perayaan Imlek atau Cap Gomeh secara nasional di daerah di kota Surabaya tidak. Selain tidak ada memangnya. Iya. Jadi ini memang manusia yang diutus Tian untuk menyelamatkan, untuk melindungi umat Konghucu yang ada di Indonesia. Saya dengar Pak Gatot ini dengan kawan-kawan sedang membangun 6 rumah ibadah ya Pak? Sudah selesai Mas. Sudah selesai. Tapi saya bukan semuanya. Saya salah satu tempat ibadah yaitu Kelenteng. Oh Kelenteng. Ya itu di salah satu perumahan
di mana? Di Wiyung, Di Wiyung. Wiyung Residen, Surabaya Barat. Iya, iya. Itu kelenteng lucu, Iya. namanya Pak Tek Miao. Miao itu kelenteng, Iya. Pak Tek itu 8 kebajikan. Oh. Jadi 8 kebajikan itu ajaran kungfu yang utama. Bukan 9. Kalau 9 itu kan ajaran Gus Durian. Iya. Kurang 1. Oh, itu jadi di perumahan itu Ya, ada 6 berjajar-jajar, berjajar-jajar. 6 agama. 6 agama di situ. Sebenarnya kita juga mengusulkan nanti dari aliran kepercayaan kalau mau di tempat dong, soalnya tinggal. Ya, saya kira iya, saya kira perlu. Karena menurut saya sih ketika Gus Dur itu membela sampai sebegitunya terhadap hak keyakinan umat Konghucu, hampir pasti dia juga memiliki pandangan yang sama terhadap hak keyakinan komunitas lain. Betul, saya yakin itu. Iya. Yakin. Hanya timingnya belum sampai di situ, Iya. atau ada hal-hal yang belum bisa diangkat pada waktu. Kalau tidak ada kasus dua sejoli umat Konghucu yang ditolak, tidak dicatat sipil, terus digugat oleh Pak Binti dan kawan-kawan, Gus Dur nggak tahu masalah ini. Jadi ada satu momen yang menarik perhatian, karena diberitakan secara luas. Kak Nur Polis Masjid yang tertarik sekali. Banyak terus orang-orang sudah mendukung dan orang elit-elit itu yang. Jadi ini seperti sejarah itu sudah ada blueprintnya. Betul. Jadi ini ada umat Konghucu sebagai minoritas. Kemudian Tuhan menciptakan seorang manusia bernama Gus Dur yang memiliki pandangan kemanusiaan yang luar biasa. Kemudian ada satu peristiwa yang menyatukan, yang mempertemukan, dan kemudian bertemulah ini manusia pelindung dengan kelompok minoritas yang sedang dikuyok-kuyok waktu itu. Betul. Jadi itu betul-betul kayak udah diutus saja sama Tian itu. Iya. Jadi makanya kita Gus Dur jadi presiden itu DNI, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya pengen nyangka Gus Dur jadi presiden. Banyak kelemahan secara fisik, ya kan? Apalagi orang stroke. Iya. Tapi yakin Gus Dur punya kelebihan itu karena gini, ada satu cerita. Ini juga kebetulan aja saya dekat dengan Pak Bengki, kenal dengan Mas Nu, dengan Gus Dur itu ke rumah Mas Nu, ya kita bareng-bareng ke sana. Nah, waktu itu bincang-bincang setelah ada penembakan Yunhab di Jakarta. Penembakan apa? Yunhab, mahasiswa Trisakti Yunhab. Oke. Nah, itu menjelang sidang MPR. Ya, sidang MPR. Itu kurang 10 hari atau 7 hari yang kakak lupa. Tapi betul di rumahnya Mas Nur. Saya dengar sendiri. Hari itu jadi presiden itu aku. Kita ini ya iso-iso Gus Dur. Loh iya. Siapa yang percaya? Iya. Siapa yang percaya? Itu didampingi itu Menteri Koperasi pada waktu itu, siapa Cakrawarga, siapa tuh Subiakto Cokro, siapa itu saya lupa. Iya. Tapi Gus Dur waktu ngomong kayak gitu tuh yakin sekali. Yakin. waktu itu kita ngomong kita dengar ya, ada telepon masuk. Itu waktu panas-panasnya reformasi kan waktu itu. Iya. Itu loh. Jadi itu ada telepon. Terang sama Gus Wiranto telepon aku. Hari ini udah presiden aku, yakin sekali. Kalau waktu itu nggak ada orang yang percaya ya. Padahal katanya yang kawan-kawan yang lainnya dari Fordem, dari Sabah Marsilam itu Gus Dur sudah ngomong nanti aku jadi presiden. Jadi waktu di Mas itu timingnya mau makin mendekat dengan dia ngomong betul. Jadi penjenengan ini salah satu saksi ketika Gus Dur beberapa waktu sebelum jadi presiden dia udah ngomong bahwa saya habis ini akan jadi presiden. Pada saat hampir semua orang nggak ada yang percaya.
Oh, saya gini ceritakan kepada kalian kalau Pak Gus Dur, bisa Gus Dur itu. Tapi kemudian perkembangan bukan, waduh, kan semua waktu itu kita sangat fokus pada pemilihan presiden melalui MPR waktu itu masih pertarungan terhadap Poros Tengah, Poros PDIP dan lain itu kan. Iya. Oke Pak Gatot, sekarang bagaimana situasi kawan-kawan umat Konghucu di Indonesia ini? Gini, ya toh. Sebenarnya perkembangannya ya mestinya ini satu proses panjang Mas. Iya. Dan kita juga menyadari pada waktu di perjuangan Gus Dur sampai sekarang tahapan diakui, dilayani lah istilahnya. Sekarang masalah hak-hak sipilnya dikembalikan semuanya. Tapi karena ada namanya semua itu harus menurut rule undang-undang, termasuk undang-undang Sidiknas atau undang-undang perkawinan dan lain-lainnya, kita harus patuh. Saya melukiskan seperti ini. Padahal yang kita perjuangkan pada waktu itu hanya masalah pencatatan sipil dua anak manusia, pencantuman identitas agama kita Konghucu di KTP. Itu saja, tidak lebih sebenarnya. Kita sudah puas. Tapi karena konsekuensinya itu terhadap undang-undang. Jadi ini agama Konghucu sekarang dimasukkan ke Departemen Agama, Kementerian Agama secara istilahnya, gitu, dengan segala pelayanannya, gitu, dan harus memenuhi undang-undang Sidiknas. Ada murid umat Konghucu yang dia meyakini harus ada guru. Padahal kita sudah tidak ada guru Mas waktu itu. Nggak ada lagi yang kita sudah berodoli. Orang-orang sudah yang dulunya itu guru agama Konghucu ya satu-satu sudah usia ya pas atau alih profesi. Dan waktu itu siapa yang berani menjadi? Ya terpaksa. Ini terpaksa aktivis di Burbio dan Pak Bio yang tinggal di Surabaya itu dia harus diambil alih. Ya kita ngomong dengan Departemen Pendidikan. Gitu. Ya adanya ini gitu sementara itu. Nanti nunggu ada jenjang-jenjang yang tertata, nanti itu kan proses panjang. Ya harus diterima ini gitu. Nah, saya istilahkan gini, kalau dulu itu kita itu minta sakepel saja, sakepel ya Mas. Kayak saya bor gak kualan lah. Jadi sebetulnya perjuangan bersama dengan Gus Dur itu melebihi dari ekspektasi awal. Itu yang kita dapat di luar perhitungan kita semuanya. Sampai kewalahan. Iya, lu sampai terkaget. Lu ini mana instruksi ini? Oh, itu wah. Nah, saya waktu itu juga sudah jadi ketua Bunbio. Oke, Pak Gatot. Saya kira kita udah berbicara luar biasa. Pak Gatot, banyak hal yang saya juga baru tahu sekarang ini. Baru tahu dari informasi Pak Gatot ini. Kalau misalkan berkaca dari Gus Dur, atau kita menjadikan Gus Dur itu sebagai inspirasi, Gus Dur sebagai guru kita, apa sih sebetulnya yang perlu ke depan kita lanjutkan bareng-bareng? Apa? Ya semua pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan Mas, yang anti diskriminasi, yang harus toleransi, harus hidup harmonis. Ini harus kita sebarkan mulai dini, sejak dini. Tidak boleh kita lewatkan. Dan selama ini terus terang aja saya memandang bangsa ini sudah ketinggalan dalam membina karakter mental dari generasi muda. Banyak yang disusupi dengan paham-paham radikal. Yang tidak sadar itu sudah ditanam sejak PAUD. Ini kan luar biasa ketinggalan kita. Kan keterlibatan kita. Kita di zona nyaman. Dikira tidak ada apa. Nyatanya sekarang kita sudah mulai menuai badai ini. Kalau nggak hati-hati, banyak orang yang hopeless pada bangsa ini. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Apapun juga biayanya atau secara
materi, energi, dan ini harapan dari generasi muda lah. Kalau saya ini sudah 70 tahun ya cuma memberi supporting lah. Wow, Pak Gatot ya masih, saya tahu masih aktif loh. Ya, saya karena sudah kan hobi. Saya aja yang muda itu kadang-kadang malu ya, kalah aktif dengan Pak Gatot. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang yang betapa mudahnya atas nama agama melakukan diskriminasi, betapa mudahnya atas nama agama melakukan kekerasan, menebar kebencian kesana kemari, tindakan yang justru semakin beragama semakin intoleran. Betul. Semakin beragama semakin membenci kelompok lain. Itu semakin menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai Gus Dur yang diajarkan pada kita selama ini, dan betapa pentingnya kita bersama lintas usia, lintas agama, lintas etnis untuk bersama-sama mendorong prinsip-prinsip yang selama ini diajarkan Gus Dur ke kita untuk menjadi nilai bersama yang baik. Saya kira seperti itu ya, Pak Gatot. Sepakat sekali, dan itu sudah saya deklarkan. Ya toh. Begitu meninggal, Gus Dur sudah diwawancarai. Mungkin itu harus terus muncullah Gus Durian. Saya sepenuhnya mendukung. Jadi Pak Gatot ini juga aktivis Gus Durian. Ya, ngomong di aktivis ya oke lah, saya mendukung sekali lah. Oke. Mungkin ya saya kadang-kadang saya kan tidak bersenang biasa dibuka. Oke, Pak Gatot, ada statement terakhir menutup perjumpaan kita ini. Nah gini, ada satu cerita bisa saya katakan. Oh boleh. Ini cerita dari Pak Pinky sebenarnya. Iya. Itu ya, Pak Pinky ini diajak Gus Dur ke pesantren mana itu. Betul Pak, Pinky Irawan ini adalah mantan ketua Matakin Jawa Timur. Juga ketua Bunbio. Juga ketua Bunbio. Ya. Sebelum Pak Gatot ya. Sebelum saya. Dan dia termasuk orang yang selama ini dianggap sebagai ketua dari umat Konghucu di Indonesia, benar? Ya, salah satu ketua. Ya, salah satu dari ketua umat Konghucu di Indonesia. Dan sesepuhnya lah ya. Dan beliau mumpuni lah. Nggih. Mumpuni. Nah, dulu akrab sekali dengan Gus Dur, kemana-mana, pesantren mana, pondok mana diajak. Ya. Terus satu kali ada pertemuan yang besar katanya Pak. Waktu ada Jenderal Sapa juga datang. Terus Gus Dur mengenalkan ini Pak Pinky Irawan. Konghucu, Seng NU, kaget kami. Konghucu, Seng NU. Sebetulnya, ya Konghucu sing nunut urip. Tapi saya melihat perkembangan Konghucu di tanah air ini ya pada waktu saya jadi ketua Bunbio saya katakan Konghucu tetap NU. Lah, nunut urip, saya rambut umat sudah mulai gitu. Dan banyak ajaran-ajaran Konghucu itu yang sangat bersinggungan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Makanya saya wanti-wanti dengan generasi muda. Banyak Konghucu di Indonesia itu Konghucu NU juga sekarang tetap Konghucu Nusantara. Iya. Ada Islam Nusantara. Iya. Kalau ada Islam yang terkembang di China, itu Islam Konghucu. Iya. Jadi saya itu ditulis oleh seorang intelektual Islam juga. Jadi saya ingin menyimpulkan ini ya, bodoh-bodohan aja ya. Iya. Menyimpulkan bodoh-bodohan. Serius-serius banget. Jadi sebetulnya pesan dari Gus Dur ke umat Konghucu di Indonesia adalah tetaplah untuk menjadi Konghucu NU. Yaitu Konghucu yang sekalipun awalnya kamu nunut urip, tapi kemudian kamu harus ngerumat umat
Iya. Dan pastikan bahwa identitas kalian adalah Konghucu Nusantara. Betul. Benar harus ya? membumi di Oke. Karena kalau Konghucu sudah menjadi Konghucu Nusantara, itu akan menjadi sahabat dari Islam Nusantara. Sepakat. Oke, terima kasih Pak Gatot atas waktunya, perbincangannya yang sangat menarik, dan saya sekali lagi saya juga belajar banyak dari penjenengan, dari kawan-kawan Konghucu, dari bagaimana Gus Dur memperlakukan umat Konghucu yang sama sekali tanpa pamrih, sama sekali tanpa ada kepentingan kekuasaan, keuntungan sesaat, tapi betul-betul ikhlas karena perjuangan kemanusiaan. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Pak Gatot atas kedatangannya, share bersama kami, berbagi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke.